Baik, selamat sore Bapak Ibu CGP hebat, Bapak Ibu pengajar praktek. Senang sekali bertemu lagi dengan Bapak Ibu semua pada sore hari ini di sesi ruang kolaborasi, sesi 2. Apakah semua sudah hadir di room virtual ini? Oh, hadir. Lengkap ya? Oke, baik. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Salve. Bapak Ibu sepanjang hari sudah melakukan banyak kesibukan, ada yang mengajar, ada yang memeriksa pekerjaan murid, dan begitu banyak kesibukan. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk fokus pada kegiatan kita sore hari ini. Sebelumnya mari kita memulainya dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya menuntun kita dalam doa secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur serta terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Kami telah banyak melakukan hal-hal baik, dan pada sore hari ini kami mohon tuntunan-Mu dan pencerahan-Mu untuk senantiasa bersama kami dalam diskusi kami. Semoga pengetahuan yang kami dapat senantiasa memperkaya hidup kami, teristimewa, menginspirasi kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai guru. Semuanya ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, Bapak Ibu guru hebat, pada sore hari ini setelah kita menjalani berbagai aktivitas sepanjang setengah hari ini, sebelum kita memasuki sesi diskusi, saya mengajak kita untuk fokus, tenangkan hati dan pikiran kita, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, rasa syukur dan belas kasih. Baik, saya ingin
mengajak Bapak Ibu untuk mendengarkan alunan musik ini. Bapak Ibu guru hebat, mari pejamkan mata, rilekskan tubuh, tenangkan hati dan pikiran kita. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar pada sore hari ini. Hadir seutuhnya di ruang virtual ini. Hadirkan juga rasa ingin tahu, rasa syukur, dan rasa welas kasih. Sadarlah bahwa Tuhan Sang Pencipta kita, pemberi nafas kehidupan, hadir bersama kita pada saat ini. Baik, setelah mendengarkan alunan musik, menurut Bapak Ibu kira-kira ini alunan musik dari daerah mana? Oh ya, Jawa, betul. Yang lain dari mana alunan musik ini? Jawa, oh ya. Betul sekali jawabannya, lebih khususnya lagi di daerah Jawa Barat, yaitu Sunda. Ada sulingnya, ada gongnya, lalu dipadukan dengan bunyi suara-suara alam. Oke, baik. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada sesi ini adalah CGP dapat menyusun rencana bagja dari kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk perwujudan visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset, dan operasionalisasi pencapaiannya. Ini tujuan pembelajaran kita. Mudah-mudahan tercapai. Skenario pembelajaran kita pada sore hari ini di sesi yang ruang kolaborasi, sesi presentasi adalah yang pertama, Bapak Ibu akan saya minta untuk mempersiapkan presentasinya dan siapa-siapa saja yang akan bertugas sesuai dengan kesepakatan Bapak Ibu dalam kelompok pada sesi diskusi kemarin. Kemudian yang berikut, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah disepakati atau dihasilkan pada sesi 1 kemarin. Lalu setelah selesai, nanti ada penguatan atas apa yang sudah didiskusikan pada sesi kedua ini. Penguatan bisa dari kelompok yang lain dan nanti akan saya sebagai fasilitator akan memberikan penguatan yang terakhir. Lalu kita akan merefleksikan apa yang sudah kita dapat dalam proses pembelajaran ini. Untuk menjamin tertibnya diskusi kita pada sore hari ini,
Saya men-sharekan kesepakatan belajar. Kalau misalnya ada yang mau ditambahkan, silakan di raise hand dan mengatakan apa yang mau ditambahkan. Yang pertama, seluruh peserta Bapak Ibu CGP memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, dimohon berpikiran terbuka dan saling menghormati satu terhadap yang lain. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Dan yang berikut, berpendapat setelah dipersilakan. Yang kelima, berpartisipasi secara penuh. Dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Ya, begitu Bapak Ibu. Ya, ini hal-hal teknis yang perlu diperhatikan. Yang pertama, selama mengikuti sesi ini selalu nyalakan on-kan kamera. Dilarang merekam, mute mikrofon ketika orang lain berbicara atau ketika kita sedang tidak berbicara, mencatat apa yang perlu, raise hand jika akan berbicara, kita akan tepat waktu. Mengikuti sesi ini dengan gembira, itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Baik, kita akan masuk kepada kegiatan inti kita pada sore hari ini, yaitu sesi presentasi dan umpan balik. Sebelumnya saya ingin menginformasikan beberapa hal penting terkait presentasi dan umpan balik ini. Masing-masing kelompok harus segera sudah mempersiapkan presentasi kelompoknya. Mohon tentukan siapa presenter, timekeeper, dan yang bertugas menjawab pertanyaan dari kelompok lain, dan juga sebagai moderator. Yang berikut, setiap kelompok akan memiliki waktu 45 menit untuk presentasi dan tanya jawab. Kelompok presenter boleh membagikan layar bahan presentasinya. Ketika ada yang presentasi, semua peserta wajib mendengarkan dengan saksama dan nonaktifkan mic atau audionya. Setelah presentasi, peserta lainnya dipersilakan bertanya dan memberikan umpan balik secara konstruktif. Di sesi pertama kemarin, yang perlu disiapkan untuk dipresentasikan itu yang pertama satu visi, yang kedua pernyataan perubahan, prakarsa perubahan, yang ketiga rencana sesuai tahapan bagja lengkap. Setelah sesi presentasi selesai, peserta lain boleh memberikan umpan balik positif terhadap presentasi kelompok lain, kemudian boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif atas presentasi kelompok lain, atau memberikan pertanyaan reflektif terhadap hasil diskusi kelompok lain. Baik, itu satu dua hal yang penting untuk kita perhatikan. Oke, kita masuk dalam sesi diskusi. Ya, saya persilakan kelompok 1, waktu 45 menit untuk Anda, silakan pergunakan secara baik. Moderator, saya persilakan untuk memulai. Oke, baik. Silakan presenter berbagi layar hasil diskusinya agar dapat terlihat oleh kelompok lain. Oke, terima kasih kepada presenternya. Silakan moderator melanjutkan, memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan umpan balik atau pertanyaan-pertanyaan reflektif.
Oke, baik. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok pertama yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat bagus. Penampilan presentasinya, PowerPoint-nya sangat menarik, isinya sangat bagus. Moderator, silakan memberikan kesempatan pada kelompok lain. Baik, ada 2 pertanyaan dari kelompok 2. Silakan moderator berikan kepada penanggap dari kelompok Anda untuk memberikan penjelasan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan dan memberikan tanggapan-tanggapan reflektif terhadap pertanyaan dari kelompok lain. Selanjutnya saya persilakan kelompok 2, siapa moderatornya, siapa presenter, siapa timekeeper, siapa yang menanggapi. Saya berikan waktu 5 menit untuk mempersiapkan bahan presentasinya. Oke, baik, kita sudah melihat sama-sama bahan presentasinya. Moderator, silakan memberikan kesempatan kepada presenter untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok Anda. Oke, baik, terima kasih kelompok 2. Silakan moderator beri kesempatan pada kelompok lain yang ingin memberikan umpan balik atau pertanyaan-pertanyaan reflektif terkait presentasi hasil diskusi Anda. Oke, baik, seru sekali diskusi kelompok 2 dan kelompok 1 pada sore hari ini. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, terkait dengan hasil diskusi Anda, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting sebagai pegangan dan kekuatan agar Anda dapat menunjukkan dan memperkaya diri dengan visi, kemudian pernyataan-pernyataan prakarsa perubahan dan bagja. Baik, visi itu sangat penting dimiliki oleh seseorang, apalagi kita sebagai seorang guru. Visi dapat dikatakan juga sebagai sebuah harapan dan sebuah doa. Visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati, dan kolaborasi, sehingga mampu membuat kita untuk terus melangkah maju. Kata-kata visi itu harus memiliki kekuatan. Kemampuan mengeksploitasi makna melalui kata dan cerita itu adalah suatu kualitas yang penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin. Apalagi kita sebagai guru, pemimpin pembelajaran. Makna tersebutlah yang akan menggerakkan hati, pikiran, jiwa seseorang. Dapat dikatakan di sini visi harus berisikan kata-kata yang bermakna.
yang memiliki kekuatan makna yang bisa menggerakkan. Ya. Contoh visi seperti tadi yang sudah dipresentasikan, yang saya bagikan ini sebagai untuk memperkaya saja. Ya, visi kita harus juga mencerminkan dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Ya. Perlunya mewujudkan visi adalah agar kita dapat mencapai tujuan-tujuan prakarsa perubahan seperti yang tadi sudah dipresentasikan oleh Bapak Ibu yang hebat. Pernyataan prakarsa perubahan tadi itu merupakan inquiry apresiatif. Di sini inquiry apresiatif adalah suatu filosofi landasan berpikir tentang perubahan yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal-hal terbaik, hal-hal positif dalam diri orang-orang, dalam diri para murid kita, rekan sejawat kita, dalam diri sekolah kita, dan dalam dunia kita. Sebagai pemimpin pembelajaran kita harus punya visi yang tepat. Seperti Peter F. Drucker, dia mengatakan tugas kepemimpinan adalah menciptakan keselarasan kekuatan dengan cara membuat kelemahan suatu sistem menjadi tidak relevan. Ya. Visi memungkinkan kita dan anggota komunitas kita dapat melakukan ko-kreasi atau penciptaan kembali langkah maju bersama yang berangkat dari kedalaman pemahaman kita sendiri akan makna kesuksesan dan sumber daya, sehingga kontekstual ko-kreasi kesuksesan masa depan mereka itu seperti yang dikatakan oleh Lewis. Ya. Dan seterusnya kita harus mulai dari akhir pikiran, itu berarti memulai dengan pemahaman yang jernih akan arah atau tujuan kita, sebagaimana dikatakan oleh Stephen Covey. Ya. Prakarsa perubahan. Tadi semua kelompok sudah menyampaikan prakarsa perubahan. Nah, saya ingin menggarisbawahi bahwa prakarsa perubahan itu harus berpihak pada murid, kemudian dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah, sehingga murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan atau student well-being-nya. Baik, itu beberapa hal yang perlu saya garis bawahi sebagai penguatan untuk memperkaya Bapak Ibu semua agar kedepannya memiliki visi yang jelas, dapat memulai prakarsa perubahan di sekolah Anda masing-masing, dan gunakan Bagja sebagai pedoman. Di akhir sesi ini saya ingin meminta Bapak Ibu semua untuk mengevaluasi satu pertanyaan. Saya bagikan link ini di chat. Silakan Bapak Ibu menjawab di chat.
Apa yang sudah Bapak Ibu pelajari dari kegiatan sesi virtual melalui diskusi hari ini? Oke, pendekatan, inquiry apresiatif, dan kanvas baca. Masih ada jawaban lain? Kanvas baca. Oke. Salah satu bisa menjelaskan sedikit kenapa menulis pendekatan inquiry apresiatif dan kanvas baca. Saya persilakan. Saya persilakan Bapak Ibu yang mau mengatakan, mau men-sharingkan. Baik, terima kasih. Ya, sudah banyak hal yang telah kita pelajari selama sesi ini. Ya, benar sekali tentang kanvas baca, pendekatan inquiry apresiatif, kemudian bagaimana merumuskan sebuah kalimat pernyataan prakarsa perubahan, bagaimana membuat visi, dan seru sekali pokoknya suasana diskusi kita pada siang hari ini. Oke, baik. Bapak Ibu, kegiatan kita sesi presentasi pada hari ini sangat seru sekali. Mari kita akhiri kegiatan kita ini dengan doa dan foto bersama. Sebelumnya saya mau menyampaikan terima kasih banyak untuk semangat Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu pengajar praktek yang sangat aktif berpartisipasi terlibat dalam diskusi kita ini. Mari kita tutup kegiatan kita ini dengan doa. Saya akan memimpinnya dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur senantiasa kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu kepada kami semua, sehingga kami dapat mengikuti diskusi dan menemukan pengetahuan-pengetahuan baru yang berguna bagi kami semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Teristimewa, semoga kami senantiasa memiliki visi yang baik ke depannya. Berkatilah kami semua untuk istirahat kami setelah kegiatan ini. Semoga kami tetap sehat walafiat dan terus memuji dan memuliakan nama-Mu dalam hidup dan karya kami. Semuanya ini kami mohon dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita foto bersama. Mohon kita pakai gaya apa ya? 2 jari ya? 2 jari. Oke. Oke, terima kasih untuk semuanya.